Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan kalian buka bab yang ketiga tentang Asmaul Husna. Ya. Nah, silakan kalian buka halaman 22. Kalian amati gambar yang berikut ini, yang ada di buku kalian. Gambar yang pertama tentang seorang yang menyerahkan infak sedekah. Ya. Gambar yang ketiga, indahnya alam semesta. Gambar yang keempat, 3.4 itu tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Kemudian gambar yang kelima, perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat. Nah, anak-anak, pada bab ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Kita tahu Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Itu ada 99. Tapi pada kali ini kita akan mempelajari cuma 4 saja. Yang pertama As-Somad. Apa arti As-Somad itu? As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Sekali lagi, As-Somad maha dibutuhkan atau tempat meminta. Ya, kalian harus hafal. As-Somad maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang kedua, Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqtadir maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga, Al-Muqaddim maha mendahulukan. Al-Muqaddim maha mendahulukan. Yang keempat, Al-Baqi artinya adalah maha kekal. Al-Baqi maha kekal. Nah, anak-anak, Ustadz akan menjelaskan satu persatu Asmaul Husna yang kita bahas kali ini. Ada 4, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Oke, kita bahas satu persatu Asmaul Husna Allah ini. Nah, As-Somad maha dibutuhkan atau tempat meminta. Al-Muqtadir maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqaddim maha mendahulukan. Al-Baqi yang maha kekal. Oke. Nah, pada Asmaul Husna As-Somad, Allah maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam berperilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. Jadi Allah itu tempat bergantung, tempat bersandar untuk kita minta kepada Allah. Jadi kalau Allah saja memberikan bantuan, maka kita pun juga meniru sifat Asmaul Husna Allah, yaitu memberikan bantuan kepada teman kita atau saudara kita. As-Somad dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Somad. Sifat As-Somad antara lain, jadi yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari mencontoh Asmaul Husna Allah As-Somad ini. A.
menjadikan Allah tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi kalau kita mintanya kepada Allah bukan pada yang lain. Yang B, berusaha menjadi orang manfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam Asmaul Husna Allah As-Samad ini memberikan pelajaran kepada kita menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian mempunyai keahlian atau kalian bukan hanya keahlian, kalian punya waktu yang diberikan untuk teman kalian, silahkan berikan waktu itu untuk menyenangkan teman kalian, untuk membantu teman kalian. Kemudian As-Samad yang berusaha, yang bisa kita ambil pelajaran dari Asmaul Husna Allah As-Samad, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi kalau kita kebetulan ada di sekolah, teman yang membutuhkan bantuan kita bantu. Teman yang membutuhkan, ada teman kita yang belum bisa dalam satu pelajaran, ya kita bantu. Artinya bantu yang baik, bukan yang tidak baik. Selanjutnya anak-anak, Al-Muqaddim. Apa tadi arti Al-Muqaddim? Al-Muqaddim itu mendahulukan. Mendahulukan. Contoh, sudah tahu ada kursi, contoh ada kursi di rumah atau di sekolah. Ya. Kursi yang dibuat oleh tukang kayu. Kita tanya, antara kursi dengan tukang kayu itu lebih dahulu mana? Pasti jawabannya adalah lebih dahulu tukang kursinya daripada kursi itu sendiri. Tukang kayunya daripada kursi itu sendiri. Begitu juga ketika Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah itu maha dahulu daripada makhluknya. Kalau Allah itu lebih dahulu dari makhluknya, dari ciptaannya, itu bukan Tuhan. Gitu ya. Jadi karena Allah itu Tuhan, karena Allah itu pencipta, maka Allah lebih dahulu daripada makhluknya. Dan ini sudah dibuktikan. Allah lebih dahulu daripada langit, Allah lebih dahulu daripada bumi, Allah lebih dahulu daripada malaikat. Makanya disebut dalam Asmaul Husna Al-Muqaddim, yaitu Allah maha dahulu daripada yang diciptakannya. Ya, selanjutnya nih anak-anak. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna Allah Al-Muqaddim ini? Satu, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Berbuat kebaikan apa saja kita lebih dahulu melakukannya. Kenapa kok seperti itu? Begini anak-anak, kalau kemarin pada bab yang kedua kita mempelajari tentang hari akhir, kita nggak tahu kapan hari kiamat datangnya. Nah, kita juga nggak tahu kapan juga kematian kita. Makanya kemudian dianjurkan untuk mendahulukan kebaikan yang kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ayo, Ustadz mengajak lewat pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, lewat Asmaul Husna Allah Al-Muqaddim, kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kalian ada di rumah, waktu lebih banyak luang, tolong waktu yang luang itu gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Tadi sama dengan yang pertama, ya. Kalau kita ingin membuat perbuatan baik, ayo jangan ditunda-tunda. Belajar, umur kalian ini masih umur belajar, waktu-waktu belajar. Jadi kurangi sesuatu yang akan menghabiskan waktu belajar kita. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi contoh, kalau kita ada di sekolah, kepentingan umum itu apa? Kalau di sekolah sudah ada jadwal piketnya,
Maka jadwal piket itu kita dahulukan daripada kepentingan kita sendiri. Gitu ya. Nah, kalau di rumah, kalau orang tua ingin minta bantuan, ya dahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan kita sendiri. Selanjutnya anak-anak, al-baqi. Ya. Al-baqi. Jadi al-baqi ini Allah Maha kekal. Jadi kalau ada peristiwa gunung api meletus, peristiwa banjir bandang, kebakaran yang merusak lingkungan sekitar kita, hal ini menunjukkan di segala sesuatu yang ada di bumi itu, apapun yang ada di bumi atau di langit itu tidak bisa kekal, ya pasti rusak. Buktinya gunung yang asalnya indah bisa meletus. Tempat yang asalnya itu indah juga ada tamannya kena banjir rusak, ya kan begitu. Rumah yang bagus kebakaran bisa habis. Nah, artinya tidak ada sesuatu yang di muka bumi ini kekal. Semuanya pasti ada batasnya. Nah, coba kita lihat proses bagaimana manusia dilahirkan ya sampai dia meninggal dunia. Seperti halnya saat Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya. Seperti halnya saat Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ketika melihat di malam hari ada bulan, gitu ya. Oh ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ternyata lenyap, hilang bulannya. Kemudian Nabi Ibrahim ketika melihat matahari, dianggap Tuhan itu dianggap matahari itu sebagai Tuhan, tapi hilang juga kan gitu. Dianggap bintang-bintang juga muncul di malam hari, dianggap Tuhan juga, tapi hilang juga. Artinya segala sesuatu yang tidak kekal itu bukan Tuhan. Dan ini bisa kita pelajari dari Asmaul Husna Al-Baqi, Allah Maha Kekal, bahwasanya tidak ada yang kekal di dunia ini ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, coba pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan atau kantor yang kebakaran ya? Atau banjir yang menenggelamkan rumah sehingga isi dari rumah itu habis, hanyut. Berarti kemewahan yang ada di dunia ini tidak kekal. Jadi keindahan yang kita lihat ada rumah, kalau kita lewat rumah yang besar, yang indah itu nggak akan lama. Karena itu sesuatu yang ada di muka bumi ini nggak akan kekal. Ya, begitu juga dengan kita. Coba manusia itu mulai dari anak-anak, ya, kemudian menjadi mulai kita bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, kemudian kita meninggal dunia. Nah, itu menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Manusia juga sama. Tadi saya contohkan mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, kemudian kita meninggal dunia. Nah, seperti halnya kalau kita melihat bulan, melihat matahari dari arah timur, kemudian sampai arah barat, munculnya di arah timur, sampai ke arah barat tenggelam. Artinya, sekali lagi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak bisa bertahan lama. Hanya Allah yang mempunyai Asmaul Husna Al-Baqi, artinya kekal selamanya. Selanjutnya, yang bisa kita ambil pelajaran adalah setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah saja yang kekal abadi, Allah yang maha kekal. Itulah harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepada Allah. Maka karena Allah itu kekal, ayo kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nih anak-anak, tadi Al-Muqtadir yaitu Allah Maha Kuasa, kuasa atas segala sesuatu yang kuasanya Allah ini mampu menjadikan
segala sesuatu ini istimewa. Saya contoh nih. Ya, segala sesuatu itu istimewa. Eh, seperti gunung yang kita lihat, ya, lautan yang luasnya kayak begitu itu kalau bukan kuasa Allah tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena kuasa Allah, maka segala sesuatu itu bisa Allah ciptakan. Kemarin kita juga belajar tentang hari kiamat, gitu ya. Tentang hari kiamat. Di hari kiamat itu anak-anak kita mempelajari ciptaan Allah itu asalnya indah, asalnya istimewa, tapi Allah berkehendak lain. Kemudian Allah menjadikan bumi yang indah, ya, langit yang begitu luas. Kita kalau melihat ke atas indah, itu menjadi hancur. Nah, oleh karena itu, anak-anak, mari kita pelajari dengan baik dan kita ambil pelajaran dari Asmaul Husna Allah ini, bahwasanya hanya Allah yang mempunyai sifat atau nama-nama Allah yang indah, yang harus kita akui bahwasanya Allah itu Tuhan alam semesta alam ini. Ya, selanjutnya anak-anak akan Ustadz kasih tugas kalian, ya, untuk kalian kerjakan. Semoga pertemuan kita pada kali ini banyak memberikan manfaat. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.